Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya punya laptop Lenovo ya. Lenovo IdeaPad Slim 3 14 IML05 teman-teman ya. Jadi kita mau install ulang ini, coba kita on dulu teman-teman ya. Oh, tidak mau teman-teman ya, tidak mau on. Jadi ini pakai yang di flip teman-teman ya. Saya tutup. Oke, kemudian sebentar saya colok dulu. Flash disk saya colok dulu. Saya buka teman-teman. Tuh lampu langsung nyala ya. Kita tekan F2 teman-teman. Lampu ini langsung nyala tuh. Oke, ini dia. Semoga kebaca ya. Speknya Core i3 Gen 10. Memori RAM-nya 4 GB. Kemudian NVMe SSD. NVMe teman-teman ya, TM2 SATA ini ya. Nah, ini tulisan sih NVMe, yaitu pakai WD ya, WDC 256 GB, serinya SN530. Oke, di bagian information ini hanya informasi saja, jadi tidak ada yang perlu diutak-atik ya, namanya sekedar informasi. Kemudian di konfigurasi ini tidak perlu juga diutak-atik ya, kecuali ini jam dan tanggalnya kalau belum benar. Ini kebetulan sudah benar ya, 24 April 2026 jam 1.14 dini hari. Kemudian di security, secure bootnya sudah disable ya, di disable saja teman-teman. Kalau di enable, di disable. Kemudian di bootnya ini flash disk saya ini saya mau naikkan dulu pakai F6 teman-teman, F6. Oke ya, seperti ini saja, sudah tidak ada perlu diutak-atik. Kita F10, yes. Nah, ini diinstal Windows 11 teman-teman. Bawaannya juga Windows 11 tadi itu. Ini kalau teman-teman tanya ngapa diinstal, dianya gagal update teman-teman. Akibat gagal update-nya itu tadinya wifi-nya tidak berfungsi teman-teman. Kemudian jadi sangat lemot ya, sangat lemot. Klik kanan klik kirinya juga tidak tahu ya, aman klik kanan klik kirinya di setting sendiri atau tidak. Tadi berubah teman-teman ya. Tapi yang jelas-jelas yang paling kelihatan itu dia kelewat lemot teman-teman ya, sama apa sih namanya, wifi-nya hilang. Jadi tidak bisa connect internet teman-teman. Oke, ini saya pilih, kelihatan tidak ya? Oke teman-teman ya. Ini saya pilih English. Ini yang tengah pilih saja Indonesia. Oke ya, yang atas sama bawah ini tidak perlu. Kita next saja teman-teman, saya install now. Oke, ini Windows 11 sudah saya pro, saya next saja. Ditunggu teman-teman ya. Ini I accept, saya next lagi. Ini sebentar teman-teman, tadi itu saya bingung, dia itu cuma ada satu partisi ya. Ini bener nih, satu partisi ini saja, jadi tidak dibagi menjadi dua partisi teman-teman ya. Ini mau saya bagi sajalah menjadi dua partisi. Satu partisi pun ini hampir 100 GB teman-teman ya, terisinya sekitar berapa ya, ya mungkin 100 GB lebih terisinya teman-teman ya di satu partisi ini ya. Tapi nah, ini mau kita buat dua partisi saja teman-teman ya. Ini saya delete dulu nih. Ini saya delete semua ya. Ini tadi satu partisi datanya juga sudah di backup teman-teman ya. Sebentar teman-teman, saya cek dulu ini. Oke teman-teman, itu sudah saya cek barusan ya, punya di harddisk eksternal tadi. Datanya dikit sekali, tidak sampai 1 GB ini, tapi pemakaian C-nya ini sampai 100 GB lebih teman-teman ya. Jadi di sini nih teman-teman, biasanya kadang kita agak ngeri-ngeri ya masalah data ini, apa data di terhidden atau disimpan di tempat-tempat tertentu yang kita tidak tahu ya. Jadi kalau kita ini biasanya akan backup data yang ada di tempat umum teman-teman ya. Tempat umum tuh di desktop, dokumen, kemudian download, kemudian musik, picture, video.
Nah, jadi di 6 tempat itu teman-teman biasanya kita backup. Jadi kalau diletakkan selain di situ ya itu sudah di luar tanggung jawab teman-teman ya. Dan juga ini tadi waktu mau nge-backup, aduh kliknya susah banget teman-teman. Tadi itu klik yang terbulak-balik, kemudian lemotnya minta ampun teman-teman. Oke, jadi itu saya cek sudah di backup datanya. Jadi bagi teman-teman tuh kalau hobi nyimpen data ya dibuat 2 partisi nih, harusnya di D ya, tapi tidak tahu lah ya kenapa ini hanya 1 partisi, mungkin dari awal beli ya teman-teman ya. Oke, langsung saja teman-teman, ini saya hapus, saya delete ini. Oke, ini saya delete juga. Oke, ini saya delete juga. Oke, Tanyu. Nah, ini dibagi teman-teman ya. Saya bagi jadi 100 giga saja, 100.000 ya. Ini apply. Nah, ini kemudian di sini apply. Oke, teman-teman ya. Jadi ini ya, teman-teman ya. Jadi C-nya ini, D-nya nih. Jadi nanti kalau mau simpan data di D saja teman-teman, aman ya. Oke, saya langsung next. Oke teman-teman, kita tunggu saja ini nanti dia berapa lamanya, ini sudah 6 menit. Oke, tunggu saja teman-teman.
Oke, ini kita country region Indonesia ya, Indonesia. HIJK Indonesia. Indonesia, teman-teman, kita yes. Kemudian ini keyboard ya, keyboardnya tetap US saja ya, di yes. Ini di skip. Ini I don't have. Tapi bagi yang punya akun Microsoft boleh tadi ya, I have ya. Tapi di I don't have juga boleh, nanti isinya belakangan. Hanya kalau dia hanya I have terus kita masukkan akun, terkadang dia agak sedikit lama teman-teman ya. Syukur-syukur dia hanya verifikasi akun saja, takutnya ada yang langsung update. Kalau langsung update ya lumayan nanti nunggunya. Kita tunggu dulu. Oke, balik ke sini lagi, dipilih I don't have lagi. Ya, kasih nama teman-teman ya, sesuaikan namanya. Kalau milik pribadi silahkan sesuaikan nama pribadi. Kalau punya pelanggan, ya kalau pelanggannya ada request silahkan isikan. Tapi kalau nama defaultnya ya tidak ada request, misalnya kasih nama merek laptopnya saja teman-teman ya. Kalau kami biasanya seperti itu teman-teman. Oh salah, Lenovo nih. Jadi merek laptopnya saya teman, jangan pakai nama pribadi kita teman-teman ya kalau punya pelanggan. Saya pernah dapat kasus itu waktu install ulang, bukan nama pelanggan atau nama laptopnya diisi, tapi nama toko tempat dia beli teman-teman ya. Janganlah teman-teman ya, kalau mau promosi ya jangan user akun orang dikasih nama dengan nama toko kita. Kasih saja apalah, misalnya selebaran atau stiker teman-teman. Kalau mau ditempel boleh, tidak sudah ya. Jangan nama user akunnya dikasih nama toko ya, apalagi kita pelakunya jangan teman-teman ya. Kalau dikasih nama laptopnya kan universal teman-teman. Tapi kalau ada request dari pelanggan mau kasih nama apa boleh. Oke, sebentar lagi teman-teman. Ini dari awal saya nyalakan tadi sama setting BIOS sampai sekarang ini sudah hampir 21 menit teman-teman. Jatuhnya juga wajar teman-teman. Kalau proses installnya sendiri dari menit ke 6 ke 21 setelah 15 menit ya. Ini termasuk cepat teman-teman ya, termasuk wajar ya, karena ini saya pakai Windows 11 update terbaru di bulan April 2026 ini teman-teman. Kemudian RAM-nya juga 4 GB ya. Jadi Windows itu kan makin kesini makin berat teman-teman ya. Update-nya termasuk Windows 10 ya. Windows 10 berat sekali kerasa itu di Januari Februari teman-teman. Wah, itu berat sekali. Saya sempat install video sebelumnya, cuman saya tidak ingat video yang mana. Kan biasa ngomong seperti ini saya tidak rekomendasikan tuh. Tapi di Maret kemarin dia tuh sudah lumayan aman teman-teman, tapi Windows 10 yang terbaru dia minta bypass ya. Oke teman-teman, jadi ini sudah masuk ke Windowsnya ya. Oke, jadi ini biasa masih kosong ya, ini masih kosong, belum ada apa-apa. Nanti kalau kita sudah install program, kita sudah update, biasanya nanti ada isinya teman-teman ya. Saya cek dulu teman-teman. Nih, main komputernya sudah ada 2 ya. Ini hard disk saya apa namanya, ini flash disk saya cek dulu. Tadi kan 2 teman-teman ya. Ya kalau cuma 1 seperti ini teman-teman ceknya di disk management ya. Klik kanan disk PC ini. Ntar saya besarkan dulu. Oke, ini disk PC ini saya klik kanan.
kemudian show more option kalau Windows 11 ya, manage. Nah, kita mau tampilkan D-nya teman-teman. Di disk management. Nah, ini ada raw nih ya, ubah kita change drive letter, add, kemudian kita ini D ya. Kalau tidak urut silahkan ya, mana ada yang banyak silahkan digonta-ganti, kalau urutnya C D. Oke. Nah, ini nanti dia minta di format teman-teman, atau kita close saja lah. Nah, ini nih ya, kita klik kanan format dulu biar bisa digunakan format. Oke, start saja. Oke teman-teman, ini proses install ulang sampai masuk Windowsnya sudah selesai ya. Dia itu tinggal aplikasi-aplikasi nanti kami lengkapin. Jadi itu IdeaPad Slim 3 atau IdeaPad 3 14 IML05 seperti ini teman-teman ya. Untuk install ulangnya sama semua aslinya dengan seri IdeaPad Slim 3 atau IdeaPad 3 yang lainnya. Sama semua BIOSnya itu teman-teman ya. Jadi BIOSnya itu yang hanya diganti tadi secure bootnya aslinya enable, kita ganti disable teman-teman. Yang lainnya ya hanya informasi dan jam tanggal bila diperlukan disesuaikan. Oke, itu saya teman-teman, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.